Bab 626 Tingkat ketujuh Alam Surga. Tidak ada yang berbeda dari istana ini dan istana tempat Chu Feng berada sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa di istana saat ini, matanya dibanjiri oleh benda-benda yang memancarkan aroma samar dan silau dengan cahaya. Mereka semua adalah sumber daya budidaya. Manik-manik surga. Memandang seseorang, orang tidak bisa melihat apapun selain obat surga berkualitas tinggi, manik-manik surga. Jumlahnya tidak terhitung, dan selain manik-manik surga, bahkan ada obat-obatan bela diri. Meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit, dan juga sebagian besar berkualitas rendah, dan tidak banyak yang berkualitas menengah, masih ada sedikit. Ini tidak mungkin nyata kan? Mungkinkah alasan mengapa tempat ini begitu istimewa karena ini adalah perbendaharaan, dipasang di dalam lautan darah abadi, tempat kepulauan eksekusi abadi menyimpan kekayaan mereka. Petik 2. Saat itu, bahkan hati Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk melompat ke dadanya karena jumlah sumber daya budidaya di tempat itu terlalu besar. Bisa dikatakan sebagai tempat di mana dia telah melihat sumber daya kultivasi paling banyak sepanjang hidupnya. Sedemikian rupa sehingga benar-benar melebihi imajinasinya. Bahkan sampai-sampai Chu Feng merasa jika dia bisa memperbaiki semua sumber daya budidaya di tempat itu, ada kemungkinan baginya untuk membuat terobosan. Selama dia meningkatkan kultivasinya satu tingkat lagi, Chu Feng bisa melangkah ke alam surga tingkat ketujuh, dan pada saat itu, jika dia menggunakan kekuatan petir lagi, kultivasi Chu Feng bisa memasuki alam martial lord. Setelah melangkahi celah itu, perbedaan kekuatan Chu Feng seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika dia bertarung melawan Martial Lord lagi, dia pasti bisa mengalahkan peringkat 2 Martial Lord, dan bahkan dia bisa bertarung dengan level yang sama melawan Martial Lord peringkat 3. Iya, kakak, ada istana lain di depan. Bahkan ada hal-hal yang lebih indah di istana itu. Melihat bahwa Chu Feng sangat menyukai hal-hal itu, Little Fishy yang pintar menunjuk ke pintu istana di depan mereka dan berbicara. Betulkah, bawa aku untuk melihatnya? Setelah mendengar kata-kata Little Fishy, Chu Feng sangat gembira. Little Fishy juga tidak menunda dan sekali lagi, membuka pintu formasi roh lainnya. Setelah Chu Feng melewatinya, kegembiraan di wajahnya segera menjadi lebih kuat. Karena, di dalam istana ketiga, persis seperti yang dikatakan Little Fishy, itu benar-benar dipenuhi dengan sumber daya budidaya. Bahkan ada lebih banyak di sana daripada di istana kedua. Selain jalan setapak di tengah istana, kedua sisi jalan penuh dengan manik-manik surga. Sepertinya tebakanku benar. Ini kemungkinan perbendaharaan yang digunakan kepulauan eksekusi abadi untuk menyimpan sumber daya budidaya. Ini harus menjadi biaya yang mereka ambil dari arai teleportasi kuno di lautan darah abadi. Tidak heran setelah menjadi kekuatan-kekuatan terkuat, kepulauan eksekusi abadi terus tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Saat ini, mereka hampir mengambil alih semua saluran keuntungan wilayah Laut Timur. Mereka memiliki sumber daya budidaya tanpa batas yang masuk ke kantong mereka, jadi sangat sulit bagi mereka untuk tidak menjadi lebih kuat. Petik 2. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar gembira. Jika Chu Feng hanya merasa dia mungkin bisa membuat terobosan dengan sumber daya budidaya di istana sebelumnya, maka sekarang, ketika sumber daya dari dua istana digabungkan, mereka pasti akan membiarkan Chu Feng menerobos. Ini tidak akan berhasil. Ada terlalu banyak sumber daya budidaya di sini. Bahkan jika saya memiliki beberapa karung kosmos lagi, saya tidak dapat memindahkan semuanya. Tapi segera, kegembiraan di wajah Chu Feng langsung digantikan oleh ekspresi bingung. Itu seperti yang dikatakan Chu Feng. Ada terlalu banyak sumber daya budidaya di tempat itu. Sedemikian rupa sehingga Chu Feng sendiri tidak bisa memindahkan semuanya sendirian. Tapi, jelas juga tidak mungkin baginya untuk memindahkan mereka sedikit demi sedikit. Lagi pula, dia tidak bisa memastikan kapan Ye Fei akan kembali. Chu Feng, ini persis seperti pepatah, kekayaan ditemukan dalam risiko. Saat ini, Anda hanya memiliki satu jalan yang bisa Anda jalani.
Tepat pada saat itu, Egi berbicara sekali lagi. Egi, mungkinkah kamu ingin aku memperbaiki sumber daya budidaya di sini? Chu Feng tidak bodoh, jadi dia sudah memikirkan itu bahkan sebelum Egi berbicara. Namun, seperti kata Egi, itu terlalu berisiko. Tidak ada pilihan lain. Baik perbaiki sumber daya budidaya ini sekarang, atau cepat serahkan dan segera pergi. Anda hanya dapat memilih salah satu dari keduanya. Tentu saja, bahkan jika kamu pergi sekarang, kamu mungkin tidak dijamin untuk melarikan diri dengan aman. Mungkin Anda bahkan akan berjalan ke Yafei. Namun, bahkan jika kamu bertemu dengan Yafei, kamu mungkin tidak benar-benar mati. Jangan lupakan gadis Little Fishy. Tidak hanya dia istimewa, dia juga kuat. Mungkin dengan dia, bahkan Yafei tidak bisa menyakitimu. Tapi prasyarat untuk itu adalah kamu harus menggunakannya sebagai tameng. Chu Feng, jika Anda menginginkan hal-hal besar, Anda harus siap untuk menjadi kejam. Jika Anda terus menyibukkan diri dengan hal-hal sepele dan tetap ragu-ragu dan ragu-ragu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Egi mengingatkan dengan serius, dan saat dia berbicara. Bahkan ada beberapa maksud peringatan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Jejak keganasan tiba-tiba muncul di tatapan Chu Feng. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia duduk, menyilangkan kaki, memberi isyarat dengan tangannya, lalu dia melebarkan mulutnya, dan menggunakan skill yang bisa menelan gunung dan sungai. Setelah keterampilan seperti itu digunakan, angin hiruk-pikuk segera datang dari segala arah. Sumber daya budidaya menumpuk di dalam istana, dan seperti memiliki gravitasi, mengalir ke mulut Chu Feng. Untuk kultivasi, Chu Feng memutuskan untuk mempertaruhkan semuanya. Karena dia tidak bisa mengambilnya, dia memutuskan untuk memperbaiki semua sumber daya budidaya di sana. Meskipun pemurnian membutuhkan waktu tertentu, untuk Chu Feng saat ini, pemurnian sebenarnya adalah masalah yang sangat sederhana. Meskipun ada banyak sumber daya budidaya di tempat itu, setelah menghabiskan 1 jam, sumber daya budidaya di istana ketiga semua dikonsumsi dan disempurnakan oleh Chu Feng. Selain itu, saat ini, budidaya Chu Feng meningkat pesat, dan hanya ada seutas benang lebar antara dia dan alam surga tingkat ke-7. Karena hal-hal berubah seperti yang mereka lakukan, Chu Feng secara alami tidak akan mundur setelah melihat situasi yang baik berlangsung dan bermain aman karena itu. Dia kembali ke istana kedua dan terus memurnikan dengan gila-gilaan. Karena tidak ada banyak sumber daya budidaya di istana kedua seperti istana ketiga, kecepatan pemurnian bahkan lebih cepat. Tapi, apa yang membuat Chu Feng bersukacita adalah Chu Feng hanya menyempurnakan 2/3 dari sumber daya di istana kedua, namun petir ilahi di tubuhnya sudah mulai melonjak, dan kekuatannya juga langsung naik. Dia membuat terobosan. Sejak menggunakan keanehan alami, ini adalah pertama kalinya dia meningkatkan kultivasinya dengan mengandalkan sumber kultivasi yang berharga seperti manik-manik surga. Saat ini, budidaya tubuh asli Chu Feng telah mencapai tingkat ke-7 alam surga. Jika dia menggunakan kekuatan 3 kilat, dia bisa mematahkan ikatan alam surga, dan melangkah ke alam peringkat 1 Martial Lord. Dan, dengan metode yang dipahami Chu Feng, kemungkinan dia bahkan bisa bertarung melawan peringkat 3 Martial Lord. Harus dikatakan bahwa itu adalah lompatan besar dalam kualitas. Itu sama dengan Chu Feng melangkah ke dunia yang sama sekali baru. Kekuatan yang dia pegang sudah melegenda di benua 9 provinsi, tetapi di tempat ini, itu tidak terlalu banyak. Tapi tidak peduli apa, bagi Chu Feng, itu masih merupakan momen bersejarah. Terobosan itu benar-benar membuat Chu Feng bersemangat tanpa henti. Tetapi setelah membuat terobosannya, Chu Feng tidak berhenti menyempurnakan. Dan terus menyempurnakan sebagian besar sumber daya budidaya lainnya. Hanya sampai dia merasa bahwa semua sumber daya yang tersisa dapat dimasukkan ke dalam kosmos saknya, Chu Feng akhirnya berhenti. Yafei mengunciku di tempat ini pasti karena tempat ini tidak bisa dihancurkan. Tapi dia tidak berharap aku mendapat bantuan Little Fishy. Saya tidak hanya berhasil melepaskan diri dari rantai saya bahkan menjarah sumber daya budidaya di tempat ini.
Saat ini, perbendaharaan benar-benar kosong. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menjelaskan ini kepada Kepulauan Eksekusi Abadi. Petik 2. Ada terlalu banyak sumber daya budidaya di tempat itu, jadi Chu Feng merasa bahwa bahkan untuk Kepulauan Eksekusi Abadi itu bukan jumlah yang kecil. Karena kesalahan Ya Fei, sumber daya budidaya di istana semuanya hilang. Ya Fei kemungkinan besar akan dihukum karenanya. Bab 627 Pertempuran Raja Bela Diri. Memiliki pemikiran yang mengasyikkan, Chu Feng memiliki dorongan aneh, dan dengan jari-jarinya, dia melambaikannya, menggunakan formasi roh untuk menulis kata-kata besar di udara. Pada akhirnya, dia meninggalkan, saya berterima kasih kepada kecantikan Ya Fei atas hadiahnya yang murah hati, Wu Qing akan menerima mereka semua. Di masa depan, Wu Qing pasti akan membalas kebaikan yang mengoyak dada ini berkali-kali. Setelah meninggalkan kata-kata itu, Chu Feng menyimpan semua sumber daya budidaya yang tersisa ke dalam kosmos saknya. Harus dikatakan bahwa dengan jumlah manik-manik surga yang dia miliki, Chu Feng saat ini bisa disebut sebagai orang muda yang kaya. Wah, kakak, kamu sangat kuat. Anda benar-benar makan begitu banyak hal yang terlihat bagus sekaligus. Kakak, bagaimana Anda melakukannya? Bisakah kamu mengajari Little Fishy? Dan tepat pada saat itu, Little Fishy, yang telah menunggu di samping dengan patuh sepanjang waktu, berlari melompat-lompat dan melompat ke pelukan Chu Feng sambil berbicara dengan manis. Melihat itu, Chu Feng tidak bisa menahan senyum samar, dan setelah dia menggunakan jari telunjuknya untuk menepuk dahi Little Fishy, dia berkata, kakak adalah rakus. Saya makan hal-hal terlalu serigala. Little Fishy, jangan tiru aku. Anda sedikit cantik. Anda harus makan lebih lambat sehingga Anda menjadi lebih disukai oleh orang lain. Petik 2. Tidak. Namun, Little Fishy cemberut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, Little Fishy tidak ingin mereka menyukaiku. Mereka semua orang jahat. Tak satu pun dari mereka memiliki niat baik ketika mereka mendekati saya. Hanya kakak yang benar-benar berharap baik untukku. Little Fishy hanya ingin kakak menyukaiku. Little Fishy, bagaimana kamu tahu bahwa kakak benar-benar berharap baik padamu dan tidak memiliki niat jahat? Tanya Chu Feng sambil tersenyum. Little Fishy tidak bodoh. Jadi tentu saja aku tahu dengan jelas siapa yang baik dan siapa yang jahat. Dia menjulurkan lidahnya ke Chu Feng, lalu menarik tangannya, berlari keluar, dan berkata, kakak, ayo pergi. Membosankan untuk tinggal di sana terlalu lama. Ayo keluar dan bermain. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng benar-benar kehilangan kata-kata. Pikirnya, dia masih meremehkan gadis kecil itu. Meskipun menurut usia normal, seorang anak sebesar Little Fishy seharusnya pada usia di mana mereka tidak tahu apa-apa, namun dia jelas berbeda. Bagaimanapun, dia sendirian di dunia luar dan hidup untuk waktu yang lama sendirian. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang dia temui. Selain itu, meskipun dia tampaknya memiliki penampilan yang sangat muda, pada kenyataannya, Chu Feng tidak dapat memastikan apakah Little Fishy benar-benar setua dia dari penampilannya. Mungkin dia bahkan keanehan alami, monster kecil yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Setelah itu, dengan Little Fishy memimpin, mereka segera meninggalkan perbendaharaan itu. Chu Feng juga menemukan bahwa itu adalah perbendaharaan yang dibangun di dalam laut. Selain itu sangat rumit disembunyikan. Jika Chu Feng tidak menggunakan mata surga, dia tidak akan bisa melihat firasat ada sesuatu di sana. Sambil mengalihkan pandangannya, dia hanya melihat batu besar biasa di dasar laut. Bahkan menggunakan kekuatan roh untuk mengamati, dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Dari situ, dapat dilihat bahwa keterampilan spiritualis dunia jubah emas benar-benar luar biasa. Mereka berada pada level yang sama sekali berbeda dari spiritualis dunia jubah ungu. Jika Little Fishy tidak keluar hari ini, Chu Feng benar-benar tidak akan bisa melarikan diri, dengan hanya kematian yang menunggunya. Little Fishy, kemana kamu ingin pergi? Kakak akan datang dan bermain denganmu, oke? Saat Little Fishy menyelamatkan Chu Feng, dia merasa sangat bersyukur.
dan metode untuk membalas gadis kecil itu juga sangat sederhana. Itu hanya untuk menemani dan bermain dengannya. Tentu-tentu, kakak akan bermain dengan Little Fishy. Ini benar-benar terlalu bagus. Tapi kemana harus pergi bermain? Dia meletakkan tangannya di bawah dagunya, dan matanya yang jernih berputar dengan sewenang-wenang. Berpura-pura menjadi orang penting yang merenungkan saat dia berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba menyala. Lalu ke Chu Feng, dia berkata dengan sangat gembira, "Itu benar. Kakak jahat yang membawa kakak pergi bertarung melawan monster pemakan manusia itu. Little Fishy ingin pergi dan menonton." Petik 2. Apa? Ya Fei benar-benar bertarung melawan monster itu? Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa membantu mengerutkan alisnya. Chu Feng yang baru saja mengalami musibah masih merasa cukup takut terhadap Ya Fei. Tapi setelah berpikir dengan hati-hati untuk beberapa saat, Chu Feng masih meraih kaki Little Fishy, dan berkata, "Tentu. Little Fishy, bawa kakak untuk menonton. Tapi kali ini, jangan terlalu dekat." Mendengar persetujuan Chu Feng, Little Fishy mengangguk dengan sangat bahagia. Kemudian, dia menjadi cahaya yang kabur. Dengan kecepatan yang luar biasa, dia membawa Chu Feng dan berenang ke kejauhan. Bum 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 bum. Di atas wilayah laut tertentu di zona tengah lautan darah abadi, ledakan terdengar di mana-mana, ombak bergulung, dan segala macam energi menyatu tanpa henti. Di langit terjadi kekacauan total. Kadang-kadang awan gelap muncul, menembakkan sambaran petir yang menakutkan. Di atas permukaan laut, ombak melonjak dengan liar. Kadang-kadang mereka menjadi binatang buas yang besar dan membuat raungan yang memekakkan telinga. Saat dua energi berpotongan, riak mengamuk demi riak diciptakan tanpa henti. Tempat itu sudah menjadi area paling berbahaya. Mereka yang berada di bawah Martial Lord akan mati jika mereka mendekat. Wus, Ya Fei menginjak awan, roknya yang berwarna-warni berkibar-kibar. Dia seperti seorang dewi saat dia memerintahkan perubahan di tanah itu. Dia memegang pedang panjang berwarna merah muda. Panjangnya tidak lebih dari 3 kaki dan seolah-olah ditenun oleh kelopak, namun memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ketika Ya Fei menggenggamnya di tangannya, kekuatannya berlipat ganda. Setiap gelombang pedangnya akan menyebabkan dunia bergetar, dan pedang panjang merah muda itu bahkan membuat kelopak merah muda muncul dan jatuh di mana-mana. Kelopaknya jatuh seperti hujan, tetapi mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan udara akan terbelah, dan semua area yang mereka lewati membuat ruang angkasa runtuh dan menjadi malapetaka. Itu sangat menakutkan. Itu jelas bukan persenjataan elit yang sederhana, karena bahkan jika itu adalah Martial Lord yang menggunakan yang sederhana tidak akan mampu menciptakan kekuatan mengerikan seperti itu. Tapi monster itu juga bukan karakter yang sederhana. Saat ini, itu mendorong ke laut dan bergerak, menyebabkan air laut berwarna darah dipaksa ke udara. Adegan itu sangat megah. Tapi itu bahkan tidak banyak. Bagian terpenting adalah kekuatannya yang kuat. Itu sebenarnya menyebabkan air laut normal memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan 1 tetes saja dapat menembus awan dan melesat ke langit, belum lagi air laut dalam jumlah besar yang tersedia untuk digunakan. Jadi, meskipun persenjataan khusus dan kuat di tangan Ya Fei tak henti-hentinya menciptakan serangan yang menghancurkan, dia hanya bisa bertarung pada level yang sama sebagai monster. Hasilnya tidak pasti. Sangat kuat. Apakah ini pertarungan nyata Martial Lords? Monster itu sangat kuat. Sepertinya kekuatannya hanya bisa meningkat pesat di dalam air. Meminjam kekuatan air laut, itu benar-benar tak terbendung. Saat itu juga, Chu Feng menyembunyikan auranya dengan baik dan diam-diam mengamati segala sesuatu dengan Little Fishy di gelombang-begelombang yang jauh. Setelah melihat pertempuran mengejutkan mereka, Chu Feng benar-benar tidak bisa menahan diri untuk berseru. Menyerukan kekuatan mereka. Meskipun saat ini, selama Chu Feng menggunakan kekuatan 3 petir, dia tidak punya masalah menjadi peringkat 1 Martial Lord, dan mendapatkan kekuatan yang hanya dimiliki Martial Lord.
dan bisa menggunakan kekuatan marsial yang ada di dunia. Chu Feng. Feng tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia bertarung melawan keduanya di udara, dia bahkan tidak akan bisa menerima satu pukulan pun. Meskipun mereka berdua adalah martial lords, mereka berada di dua level yang sama sekali berbeda. Bab 628 Keterampilan Bela Diri Tabu. Boom gemuruh-gemuruh. Ledakan lain yang tak tertandingi memekakkan telinga yang bergema ke daerah beberapa mil jauhnya. Bentrokan intens lainnya antara Ye Fei dan monster itu. Monster seperti ini sebenarnya telah menghabiskan hampir 4 jam waktuku, namun aku masih tidak dapat menekannya. Jika ini menjadi berita yang tersebar luas, kemana semua wajahku akan pergi? Saya tidak bisa terus menyeret ini. Saya harus bertarung dengan cepat dan mengakhirinya dengan cepat, atau itu akan merugikan saya. Tiba-tiba, tatapan Ye Fei berubah. Tangan kanannya mengepalkan pedang, tangan kirinya bergerak untuk mengeluarkan teknik, dan seiring dengan perubahan yang terjadi padanya, lapisan demi lapisan aura perkasa mulai berkumpul ke arah tubuhnya, dan lapisan demi lapisan cahaya redup mulai berputar di sekitar tubuhnya yang indah. Kekuatan Ye Fei meningkat pesat pada saat itu, dan semakin kuat. Itu sudah jauh mendekati ranah peringkat 6 Martial Lord. Tabu Fana, dorongan pedang ilusi. Tiba-tiba, Ye Fei berteriak dengan eksplosif, lalu pedang panjang merah muda di tangannya meledak dengan cahaya. Kemudian, dia mengarahkannya ke bawah, dan dengan ledakan, cahaya putih besar datang membanting ke bawah. Kecepatan cahaya putih sangat cepat, dan area yang dicakupnya juga sangat besar. Meskipun jika seseorang melihatnya dari jauh, itu seperti kilat ilahi yang menakutkan turun dari surga. Tetapi jika seseorang melihat lebih hati-hati, mereka akan menemukan bahwa itu adalah pedang. Pedang super besar yang berisi kekuatan tak terbatas dan dibuat oleh cahaya putih. Hualalala. Seolah-olah merasakan betapa menakutkannya pedang cahaya putih besar itu, monster itu tidak menghadapi kekuatan dengan kekuatan dan memblokir serangan itu. Itu melintas, dan mengalir ke laut. Pada saat yang sama, gelombang besar juga terus berubah. Awalnya, air laut berwarna merah darah bergolak, namun sekarang, itu menjadi pola berulang, seperti cangkang kura-kura, dan menutupi wilayah laut. Boom! Tepat pada saat itu, pedang cahaya putih besar akhirnya jatuh, dan bersamaan dengan ledakan besar, air laut meledak kemana-mana, menjadi gelombang demi gelombang yang melonjak keluar. Pertahanan yang dibuat monster itu sebenarnya dihancurkan dengan sangat mudah oleh pedang cahaya putih besar itu. Sangat kuat. Saya belum pernah melihat keterampilan bela diri yang begitu kuat. Mungkinkah itu keterampilan bela diri peringkat 9? Chu Feng terkejut. Sekali lagi, dia mengalami betapa kuatnya Ye Fei. Tidak, ini bukan keterampilan bela diri peringkat 9. Itu harus menjadi keterampilan bela diri tabu, kata Egi. Keterampilan bela diri tabu? Mendengar kata-kata itu mengejutkan Chu Feng lagi. Dia pernah mendengar tentang teknik misterius terlarang, tetapi itu adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keterampilan bela diri tabu. Jadi, dia dengan cepat mengikuti dengan sebuah pertanyaan. Egi, apa yang dibicarakan ketika kamu merujuk pada keterampilan bela diri tabu? Mungkinkah itu sama dengan teknik misterius terlarang, sesuatu yang dilarang? Tidak. Meskipun teknik misterius terlarang dan keterampilan bela diri tabu keduanya merupakan objek terlarang, ada perbedaan penting di antara keduanya. Keterampilan bela diri bukanlah kekuatan dari tubuh fisik. Ia menggunakan energi di dunia untuk menciptakan kemampuan khusus. Meskipun kemampuan itu kuat, ada batasnya. Peringkat 9 adalah yang paling akhir. Setelah peringkat 9, manusia mulai menerima serangan balik, cedera, dan bahkan kematian. Jadi, keterampilan bela diri di atas peringkat 9 disebut sebagai keterampilan bela diri tabu untuk memberitahu manusia bahwa kecuali sama sekali tidak ada pilihan lain. Anda sebaiknya tidak menyentuh tabu ini. Dan menurut perbedaan kekuatan, keterampilan bela diri tabu juga dibagi menjadi beberapa level. Ada 4 level yang saya tahu, tabu fana, tabu tanah, tabu surga, dan tabu ilahi. Sebelumnya, Ye Fei meneriakkan mortal tabu
dan selain kekuatan yang dia berikan, aku curiga dia akan menggunakan keterampilan bela diri tabu. Lagi pula, tidak aneh jika keterampilan bela diri tabu muncul di tempat seperti ini. Terutama karena dia adalah seorang jenius yang lahir di puncak dan kekuatan luar biasa. Setelah melihat kekuatan keterampilan bela dirinya, saya cukup yakin apa yang dia gunakan adalah keterampilan bela diri tabu, kata Egy sangat yakin. Egy, dari apa yang kamu katakan, bukankah ini berarti bahwa setelah menggunakan keterampilan bela diri tabu, orang itu pasti akan menerima serangan balasan? Dan berapa lama sebelum serangan balasan dimulai? Chu Feng cukup cerdas, dia sudah secara kasar memahami apa itu keterampilan bela diri tabu. Tapi, dia masih harus memastikan tingkat serangan balik yang diperoleh dari mereka. Namun, jika keterampilan bela diri tabu benar-benar ganas dan jika orang tersebut pasti menerima serangan balik setelah digunakan, maka selama monster itu bisa bertahan melawan keterampilan bela diri tabu yang digunakan Ye Fei saat ini, setelah menggunakannya, Ye Fei akan dikalahkan. Serangan balik dari keterampilan bela diri tabu tidak dapat dihindari, atau mereka tidak akan disebut keterampilan bela diri tabu. Bahkan level terendah mortal tabu tidak bisa dihindari. Jika Anda ingin menggunakan keterampilan bela diri tabu dan juga mengurangi tingkat serangan balik paling banyak, hanya ada dua metode. Pertama adalah pemahaman tentang keterampilan bela diri tabu. Semakin dalam pemahaman, semakin besar dapat mengurangi keganasan serangan balik. Kedua adalah menggunakan sumber kekuatan lain untuk mengaktifkan keterampilan bela diri tabu. Dengan itu, bahkan jika ada serangan balik, itu tidak akan terlalu sengit. Ye Fei ini cukup pintar. Dia jelas menggunakan metode kedua. Dia menggunakan persenjataan khusus di tangannya untuk mengaktifkan keterampilan bela diri tabu. Meskipun dengan melakukan itu mungkin karena dia tidak dapat mengaktifkan keterampilan bela diri tabu dengan kekuatannya sendiri dan harus menggunakan persenjataan. Tetapi harus dikatakan bahwa dengan melakukan itu memang akan mengurangi serangan balik yang dia terima, terangnya. Telur. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat mereka berdua berbicara, Ye Fei tidak menghentikan serangannya. Keterampilan bela diri tabu terus ditembakkan, dan satu demi satu, pedang besar berwarna putih jatuh dari langit. Setiap kali pedang itu muncul, itu seperti turunnya matahari, menerangi dunia yang gelap menjadi cahaya yang menyilaukan. Selain itu, setiap kali turun, riak hiruk-pikuk akan menyebar keluar, membalikkan semuanya. Monster itu jelas lebih rendah dari skill bela diri yang ganas, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena skillnya terlalu kuat. Ye Fei bahkan tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah bertahan terus-menerus, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin tidak berdaya. Boom! Akhirnya, dengan ledakan lain yang memekakkan telinga, ombak mengaum seperti binatang buas saat melonjak dan tetesan air yang memenuhi langit seperti bilah tajam saat jatuh lurus ke bawah. Monster itu juga membuat tangisan yang menyakitkan saat tenggelam dalam ketidaksadaran. Anda sudah cukup baik untuk tinggal selama itu di bawah tabu fana saya, ilusi pedang dorong. Tapi sayangnya, kamu masih akan mati di tanganku. Biarkan aku melihat monster seperti apa kamu. Melihat dia berhasil memukul monster itu, sudut mulut Ye Fei terangkat membentuk sedikit senyuman senang. Tapi dia tidak terus menyerang dan langsung menggunakan keterampilan bela diri tabunya untuk membunuh monster itu. Dia menjulurkan tangannya, menyebabkan daya isap yang tak terbatas melonjak keluar. Dia ingin mengeluarkan monster itu dari laut. Omong kosong, aku tidak bisa membiarkan dia menangkap monster itu, atau siapa yang tahu bagaimana bajingan ini akan menyiksanya. Saat itu, Chu Feng panik. Meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya monster itu, dia tidak ingin monster itu mendarat di tangan Ye Fei. Bab 629 seketika tertegun. Tapi Ye Fei benar-benar terlalu kuat. Begitu kuat sehingga dia, saat ini, tidak bisa mengalahkannya. Karena dia tidak bisa melakukan apa-apa, dia hanya bisa mengarahkan pandangan memohon ke arah Little Fishy dan bertanya, Little Fishy, bisakah kamu membantu kakak dan menyelamatkan monster itu?
Selamatkan monster pemakan manusia itu? Oke, tonton Little Fishy. Setelah mendengar kata-katanya, dia buru-buru mengangguk. Tidak hanya tidak ada sedikit pun rasa takut, itu malah terlihat sangat menyenangkan baginya. Suara mendesing. Pada saat itu, dia melihat sekelilingnya kabur melewatinya. Kecepatan Little Fishy bahkan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Sebelum Chu Feng bahkan memiliki kesempatan untuk merasakan apa yang terjadi, dia telah muncul di hadapan monster itu. Bam. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng tidak punya waktu untuk mengagumi kecepatan Little Fishy. Dia langsung menangkap monster itu. Itu karena di area mereka saat ini berada dalam jangkauan serangan Ya Fei. Kekuatan hisap yang tak terbatas tidak hanya diarahkan ke monster itu. Bahkan mereka dipengaruhi oleh daya hisap liar saat mereka tersedot ke atas dari gelombang yang naik ke langit. Adapun Little Fishy, dia sangat pintar. Dalam sekejap Chu Feng meraih monster itu, dia berbalik, dan sekali lagi menggunakan kecepatannya yang seperti cahaya dan berenang jauh di bawah laut. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mereka menepis kekuatan hisap mengerikan Ya Fei. Sialan, saya tidak memprovokasi Anda, tetapi Anda berani datang dan merusak bisnis saya? Kamu memang berada dalam kelompok yang sama dengan monster itu. Meskipun kecepatan Little Fishy sangat cepat sehingga Ya Fei bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Kecepatan renang mistis seperti itu membuat Ya Fei tanpa sadar memastikan bahwa orang yang datang dan menyelamatkan monster itu adalah Little Fishy. Wus! Setelah melalui sedikit kesulitan untuk mengalahkan monster itu namun diselamatkan di saat yang genting oleh seseorang. Itu membuat Ya Fei sangat marah. Dia memegang pedang panjang merah mudanya dan dengan liar menusuk permukaan laut di bawahnya. Bum bum bum. Kelopak yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari pedangnya dan menutupi permukaan laut di bawahnya seperti badai. Berkali-kali mereka menjadi riak yang menakutkan, menyebabkan kehancuran gila di dalam laut. Tapi itu sia-sia, karena tidak peduli seberapa keras serangan Ya Fei. Mereka tidak dapat melukai Little Fishy sedikitpun karena dia sudah meninggalkan daerah itu dan saat ini melarikan diri ke lokasi yang jauh. Berlari. Biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar secepat yang dikatakan legenda, bahwa tidak ada yang bisa mengejar Anda. Merasa bahwa Little Fishy sudah pergi, Ya Fei dengan dingin mendengus, menyingkirkan pedang panjang merah mudanya, melompat ke depan, dan bersiap untuk mengejarnya. Tetapi tepat pada saat itu, matanya tiba-tiba berkilat dan kulitnya sangat berubah. Wajahnya yang awalnya kemerahan langsung berubah pucat, tidak memiliki jejak darah. Bahkan bibirnya menjadi biru dan ungu, seolah-olah dia diracuni dan terluka parah. Sepertinya kematian akan datang menjemputnya kapan saja. Itu pasti serangan balik dari keterampilan bela diri tabu yang datang setelahnya. Dalam situasi seperti itu, bahkan Ya Fei tidak berani terus mengejar dengan paksa. Dia dengan cepat pertama-tama melemparkan pelet obat khusus ke mulutnya, lalu duduk bersila di udara. Menggerakkan tangannya untuk mengaktifkan teknik penyembuhan, dia melawan serangan balik yang sengit. Hanya setelah beberapa saat, wajah Ya Fei berubah menjadi lebih baik. Kulit putih pucatnya mulai memerah lagi, tapi masih penuh keringat. Bahkan pakaiannya basah kuyup dan napasnya karena kasar. Dapat dilihat bahwa serangan balik yang dia terima memang tidak sederhana. Setelah serangan balik, Ya Fei juga menghembuskan napas dalam-dalam seolah-olah bebas dari beban berat. Tapi, dia saat ini masih sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Melihat permukaan air yang sudah kembali tenang, dia menyapukan matanya ke cakrawala yang, sekali lagi, terselubung oleh sinar matahari, dan berkata dengan agak curiga. Sepertinya ada dua orang yang menyelamatkan monster itu barusan. Jika yang satu Little Fishy, siapa yang kedua? Ya Fei serius merenungkan, namun tidak bisa mendapatkan jawabannya. Pada akhirnya, dia dengan ringan menghela nafas. Kecepatan gadis itu benar-benar tidak berlebihan. Pasti ada semacam misteri pada dirinya. Jika saya bisa mendapatkannya, mungkin saya bahkan bisa melampaui bajingan itu, Murong Sun.
Anda benar-benar berpikir bahwa saya milik Anda? Tunggu sampai kekuatanku melampaui milikmu. Siapa yang peduli apakah Anda Tuan Muda Nusantara atau bukan? Saya tidak ingin menikah, jadi saya tidak mau. Tidak ada yang bisa menghentikanku. Berbicara di sana, Yafei tiba-tiba tersenyum. Itu sangat indah, cukup untuk menyihir semua yang hidup. Alasan dia tersenyum adalah karena dia mengingat sesuatu. Jadi, dia melompat ke depan, dan saat roknya berkibar, dia menghilang, hanya menyisakan aroma tubuhnya yang samar. Tempat yang dituju Yafei tidak lain adalah perbendaharaan tempat dia mengunci Chu Feng. Dia berpikir bahwa Chu Feng saat ini kemungkinan besar sudah menjadi boneka, tepat pada waktunya untuk menjadi umpan untuk menangkap Little Fishy. Namun, saat dia memimpin 100 bawahan Martial Lord dan kembali ke perbendaharaan, bersiap untuk membiarkan mereka melihat hasil panennya, ekspresinya berubah dalam sekejap. Perbendaharaan yang dibangun di dalam lautan darah abadi sebenarnya benar-benar kosong. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Perbendaharaan yang digunakan untuk menyimpan keuntungan mereka jelas dirampok. Siapa itu? Siapa yang berani mencuri barang-barang dari kepulauan eksekusi abadi saya? Jika saya mengetahui siapa yang melakukannya, saya akan merobek mayat mereka menjadi 10.000 keping. Pria, periksa. Pergi periksa dengan hati-hati. Selidiki setiap orang yang memiliki kata sandi formasi roh untuk memasuki perbendaharaan. Perampok itu harus ditemukan, teriak Yafei dengan keras. Karena tempat itu sangat tersembunyi dan formasi roh sangat kuat, pikiran pertamanya adalah bahwa seseorang di bagian internal kepulauan eksekusi abadi merampok perbendaharaan. Seperti yang Anda pesan, mendengar perintah mereka, 100 bawahan di belakang Yafei tidak berani bermalas-malasan sama sekali. Lagi pula, perbendaharaan yang dirampok bukanlah masalah kecil. Jadi, mereka dengan cepat pergi untuk menyelidiki siapa yang paling mencurigakan. Setelah bawahannya pergi, Yafei terus maju dengan langkah cepat. Segera, dia tiba di istana kedua. Awalnya, dia berharap istana kedua akan dalam kondisi bersih. Tetapi setelah masuk, ekspresinya yang sudah marah menjadi lebih kuat, karena istana kedua juga benar-benar kosong. Ya Tuhan, saya hanya pergi kurang dari setengah hari. Siapa sebenarnya yang bisa menjarah begitu banyak sumber daya budidaya di perbendaharaan ini? Setelah berturut-turut melihat 2 istana dirampok dengan bersih, meskipun Yafei marah, dia juga sangat tenang. Tatapannya melihat sekeliling, dan berpikir siapa yang paling mencurigakan. Saat dia berpikir, dia tidak berhenti berjalan dan terus maju. Dia tiba di istana terakhir. Baginya, meskipun perbendaharaan yang dirampok adalah sesuatu yang membuatnya sangat marah, pada kenyataannya, baginya atau kepulauan eksekusi abadi, jumlah sumber daya budidaya di perbendaharaan masih tidak dihitung hingga jumlah yang sangat besar. Saat ini, hal terpenting baginya adalah Chu Feng. Hanya Chu Feng yang bisa membuatnya lebih mudah menangkap Little Fishy. Dibandingkan dengan Little Fishy, sumber daya budidaya di perbendaharaan tidak banyak. Jadi, dia harus memastikan apakah Chu Feng masih ada atau tidak. Surga, ini, namun, ketika dia melewati formasi roh terakhir dan memasuki istana yang seharusnya mengunci Chu Feng, wajahnya yang cantik kehilangan semua warna, dan dia langsung tercengang. Bab 630 Siapa sebenarnya kamu? Pada saat yang sama, di tengah istana, salib yang mengikat Chu Feng masih ada, tetapi tidak ada lagi jejaknya. Meskipun Chu Feng sudah pergi, ada beberapa baris kata yang tersisa di tengah istana. Itu adalah kata-kata yang dibuat oleh formasi roh dan isinya adalah: Saya berterima kasih kepada kecantikan Yafei atas hadiahnya yang murah hati. Wu Qing akan menerima mereka semua. Di masa depan, Wu Qing pasti akan membalas kebaikan yang mengoyak dada ini berkali-kali. Sialan, itu dia. Yafei yang cerdas segera memahami kebenaran, orang yang merampok tempat itu bukanlah pengkhianat di kepulauan eksekusi abadi. Itu adalah orang yang dia kunci di perbendaharaan. Dia berpikir bahwa tempat ini tidak bisa dihancurkan. Jadi memenjarakan Chu Feng di sini untuk menjadikannya boneka adalah lokasi terbaik. Namun,
dia tidak akan pernah berharap Chu Feng menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk tidak hanya melarikan diri, tetapi juga merampok segalanya, membuatnya menerima pukulan besar. Pada saat itu, Ye Fei menggertakkan giginya karena marah. Bahkan dadanya bisa meledak karena marah, dan dia sangat marah hingga asap terlihat keluar dari lubang wajahnya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan dengan galak berkata, "Wuking, Wuking, Wuking. Wuking sialan. Jadi orang yang menyelamatkan monster dengan Little Fishy adalah kamu. Aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak berharap Anda memiliki kemampuan ini. Anda tidak hanya melarikan diri dari perbendaharaan ini, Anda bahkan mencuri keuntungan 1 tahun dari kepulauan eksekusi abadi saya. Tapi jangan khawatir, saya tidak pernah menderita kerugian dari siapapun. Jangan pernah berpikir untuk menjadi pengecualian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat melarikan diri dari telapak tanganku? Saya akan memberitahu Anda apa yang saya mampu. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa Anda bayangkan. Kalian semua akan mati." Setelah berbicara, Ye Fei tiba-tiba berkehendak, dan aura tak berbentuk langsung menyebar kemana-mana. Dengan keras, kata-kata formasi roh yang ditinggalkan Chu Feng hancur, dan secara bersamaan, haus darah yang kuat memenuhi seluruh istana. Saat Ye Fei menjadi marah, Chu Feng dan Little Fishy telah meninggalkan lautan darah abadi. Alasan mengapa mereka begitu cepat secara alami semua karena kecepatan Little Fishy. Meskipun mereka sudah pergi, demi keamanan, mereka tidak tetap berada di atas permukaan laut. Mereka memasuki laut dan meletakkan formasi roh penyembunyian. Siapa sebenarnya kamu? Saat ini, Chu Feng dengan hati-hati memeriksa monster itu. Dia kemudian menemukan bahwa seolah-olah rumput air yang padat menyatu dengan tubuhnya. Dan bahkan dengan kekuatan rohnya, dia tidak bisa mendeteksi apapun melalui mereka. Dia tidak bisa memeriksa kondisinya. Bahkan menggunakan mata langit dia tidak bisa. Jadi, itu membuat sebuah pikiran masuk ke kepalanya, monster itu benar-benar hanya monster. Penampilannya memang hanya monster khusus. Lalu, mengapa monster itu memiliki perasaan yang familiar? Dan mengapa itu tidak membunuhnya? Suara mendesing. Namun, saat Chu Feng memperbaiki tebakannya, monster itu tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah mata merah darah muncul, Chu Feng merasakan haus darah yang sangat padat. Tapi haus darah hanya ada sesaat sebelum menghilang ke dalam ketiadaan, seperti pada saat monster itu melihat Chu Feng, mata merah darahnya langsung menjadi cerah. Jelas, itu mengenalinya. Kau benar-benar mengenaliku, kamu siapa? Dari mana asalmu? Melihat reaksi seperti itu, Chu Feng buru-buru menyerangnya dengan pertanyaan. Dia benar-benar ingin tahu mengapa monster itu tidak membunuhnya, bagaimana tepatnya itu terkait dengannya, dan apakah itu benar-benar terkait dengan leluhurnya atau tidak. Wow! Namun, tepat pada saat itu, monster itu memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan berlutut di lantai. Itu mulai menangis dalam kesedihan. Suaranya keras, menyebabkan formasi roh tempat mereka berada bergetar hebat. Pada awalnya, Chu Feng sedikit panik saat menghadapi perubahan dari monster itu karena dia tidak yakin apakah monster itu benar-benar tidak akan menyakitinya atau tidak. Dengan kekuatannya, jika itu benar-benar kehilangan kendali dan ingin menyakiti Chu Feng, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Tapi, Chu Feng secara bertahap menemukan bahwa bersamaan dengan tangisan penderitaan monster itu, suaranya juga berubah. Dari raungan rendah sesuatu seperti binatang buas, perlahan-lahan menjadi suara seperti manusia. Pada saat yang sama, penampilan monster itu juga berubah. Rerumputan air yang panjang mulai memendek, lalu pada akhirnya menjadi bentuk humanoid. Itu adalah perempuan, ditutupi oleh sisik berwarna biru di sekujur tubuhnya. Tapi, dia masih memiliki mata merah darah dan wajahnya penuh dengan rasa sakit saat dia berteriak dengan sedih. Itu kamu. Setelah melihat orang itu, ekspresi Chu Feng juga sangat berubah saat dia merasa tidak percaya. Karena, dia sudah mengenali siapa orang di depannya itu. Dia adalah murid nomor 1 sekolah Jade Maiden dari benua 9 provinsi, orang yang memiliki hubungan dengan Chu Feng, Yan Ruyu.
Meskipun dia tidak terlihat seperti sebelumnya, karena dia kehilangan semua kulit cantiknya sebelumnya, Chu Feng masih dapat menentukan bahwa wanita itu adalah Yan Ruyu. Chu Feng benar-benar agak bingung pada saat itu. Dia telah membuat banyak tebakan, mencoba berspekulasi tentang identitas monster itu, tetapi Yan Ruyu bahkan tidak terlintas di benaknya. Bagaimanapun, monster itu saat ini sangat kuat, namun kekuatan Yan Ruyu saat itu tidak terlalu kuat. Meskipun dia berlatih teknik misterius terlarang, seharusnya tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap kekuatannya saat ini. Enyahlah, cepat enyahlah, atau aku akan membunuhmu. Tepat pada saat itu, monster itu tiba-tiba meraung marah pada Chu Feng. Meskipun suaranya agak kaku dan penuh kebencian, nada itu memang milik Yan Ruyu, tidak diragukan lagi. Wah, sekarang ini menarik. Chu Feng, monster kejam yang memurnikan manusia ini sebenarnya adalah mantan kekasihmu? Tidak heran dia tidak mau membunuhmu. Hehe. Setelah mengenali Yan Ruyu, bahkan Egi pun terkejut. Tapi, dia berbeda dari Chu Feng. Sebagai pengamat, dia jelas memiliki sikap Schadenfreude saat dia melihat drama, tidak takut memperburuk situasi. Mengapa ini terjadi? Bagaimana mungkin kamu? Setelah mengenali Yan Ruyu, tatapan Chu Feng berkilauan, hatinya benar-benar kacau. Karena melihatnya dari sudut pandang tertentu, alasan mengapa Yan Ruyu menjadi seperti sekarang ini adalah karena Chu Feng. Jika Chu Feng tidak memaksakan hubungan dengan Yan Ruyu, itu tidak akan membuat teknik misterius terlarang yang dia latih kehilangan kendali. Meskipun Yan Ruyu yang salah pada awalnya, bagaimanapun, Chu Feng tidak mengalami kerugian yang terlalu parah. Hanya karena dia ingin melampiaskan amarahnya, dia mengubah seorang wanita dengan masa depan yang cukup baik menjadi penampilannya saat ini yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Jauh di lubuk hati Chu Feng, satu-satunya hal yang muncul adalah penyesalan. Wahahaha, bagaimana mungkin bukan dia? Namun, saat hati Chu Feng berada dalam kekacauan, mengalami beberapa kesulitan menerima kebenaran di depan matanya, Yan Ruyu tiba-tiba tertawa sinis dan juga sangat aneh. Bahkan suaranya yang berbicara menjadi sangat tajam. Melihat kembali ke Yan Ruyu di depan matanya, Chu Feng menemukan bahwa sisik di tubuhnya sudah memudar, mengubahnya kembali menjadi mantan yang sangat cantik dan menawan. Lekukan menggoda, kulit seputih salju, wajah cantik, mata cerah, berapi-api, tubuh luar biasa, semua itu tidak tertutupi oleh apapun saat ini. Dalam ketelanjangan, itu muncul di hadapan Chu Feng. Tapi menghadapi perubahan seperti itu dari Yan Ruyu, Chu Feng dengan ringan mengerutkan alisnya, seolah dia mengerti sesuatu, lalu dengan keras dan keras bertanya, siapa sebenarnya kamu?